Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menceritakan sejarah bangunan Bosbou yang ada di Madiun, tepatnya di Jalan Diponegoro. Kami akan menunjukkan beberapa bentuk bangunan Bosbou selagi kami menceritakan sejarahnya. Kompleks bangunan ini terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kota Madiun. Orang Madiun mengenal kompleks ini dengan sebutan Bosbou. Bosbou merupakan kata dari bahasa Belanda. Bos berarti kehutanan atau hutan, bou berarti gedung. Nama Bosbou sebenarnya adalah untuk nama sebutan untuk sekolah kehutanan Madiun pada zaman Hindia Belanda. Middelbaar Bosbou School, MBS, T Madiun. Menurut sejarah, Bosbou dulu adalah Middelbaar Bosbou School atau Sekolah Kehutanan Menengah Atas (MBS) di Madiun yang didirikan oleh Jenderal Peking, pimpinan Jabatan Kehutanan pada tanggal 26 Agustus 1939. Setingkat dengan MLS, maka MBS juga mendidik murid Bumi Putra Taman Mulo selama 3 tahun. Namun pada masa pendudukan Jepang, MBS ditutup. Pendirian Sekolah Kehutanan Bosbou dikarenakan Madiun sebagai daerah yang berada di tengah-tengah kawasan hutan produksi jati di Jawa Timur. Pelaksanaan kegiatan sekolah kehutanan ini sementara diputuskan di Komplek Mosvia, nama lain Osvia, di Jalan Wilhelmina yang sekarang jadi Jalan Diponegoro, Kota Madiun. Pada ajaran pertama, kegiatan belajar diawali dengan 60 murid karena diasramakan di asrama Mosvia. Sekolah ini berskala nasional sehingga tidak dapat merekrut anak-anak dari kawasan Gemeente Madiun, akan tetapi juga dari seluruh Jawa. Murid-murid pertama yang masuk sekolah ini adalah remaja-remaja dari Middelbaar Landbouw School Bogor, jurusan Kehutanan Sekolah Perkebunan Malang dan Sukabumi. Hanya anak yang berpendidikan mulo yang dapat mendaftarkan di sekolah ini. Penempatan sekolah ini sangat tepat mengingat Madiun merupakan pusat pengolahan kayu, sehingga para murid dapat praktek langsung di lapangan sekolah kehutanan ini. Akan dibuka setelah tahun 1939. Bukan dimungkinkan bahwa sebelum bangunan ini dipakai untuk sekolah kehutanan Bosbou, kompleks bangunan ini dipakai untuk sekolah Pamong Raja atau Osvia Blending School for Islandse Embetenen. Sekolah anggota Korem 081 atau DSJ tampak tengah berada di depan kompleks bangunan Bosbou. Anggota Korem 081 atau DSJ tampak tengah berada di depan kompleks bangunan Bosbou sejak tahun 1950-an. Kompleks bangunan Bosbou diserahkan dan menjadi tanggung jawab militer, di mana pada saat itu digunakan oleh Batalion 508. Walaupun sebutan Bosbou tidak pernah dilubah sebagai Batalion 508 tersebut dilikuidasi di tahun 1970-an dan hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 70 tahun, kompleks bangunan Bosbou tetap menjadi tanggung jawab militer dan digunakan sebagai asrama Korem 081 atau DSJ. Dengan bagaimana kepedulian yang telah dilakukan Demrem 081 DSJ Kolonel INF Mas Duki terhadap bangunan tersebut, dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik. Sebagai macam perbaikan dan renovasi terus dilakukan guna menjaga kelestarian nilai budaya dan bangunan peninggalan sejarah zaman Belanda itu. Dan oleh Kolonel INF Mas Duki, selain digunakan sebagai Mas Korem 081 DSJ, bangunan itu juga difungsikan sebagai tempat wisata cagar budaya di Kota Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Juni Kurniawati dan teman saya yang bernama
Helenovi Permatasari akan melakukan wawancara seputar bangunan Bosbo yang ada di Madiun dengan Bapak. Mas Surya. Bapak tinggal di mana kalau boleh tahu? Saya tinggal di Desa Jungke, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Bapak di sini bertugas untuk apa ya? Saya di sini dipanggil oleh Komandan Korem untuk membuat rumah pintar di bangunan Bosbo ini. Tujuannya adalah rumah pintar itu sebagai wahana edukasi, tempat pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, cinta lingkungan, dan outbound. Kalau boleh tahu kegiatan rumah pintar itu apa aja ya Pak? Baik, untuk kegiatan rumah pintar itu ada indoor dan outdoornya. Untuk kegiatan indoornya itu ada sentra panggung. Di sana di sentra panggung itu awal kegiatan, kemudian pengenalan rumah pintar, pengenalan tutor, pembelajaran profesi dan kedisiplinan, serta kepercayaan diri untuk tampil di depan. Kemudian yang kedua untuk indoornya adalah sentra komputer, tentunya pengenalan komputer dasar. Kemudian yang ketiga adalah sentra perpustakaan. Sentra perpustakaan di sini adalah bagaimana kita menyiapkan buku-buku, kemudian ada literasi di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya adalah sentra permainan. Tentunya sentra permainan untuk anak-anak usia dini, karena di dalam ruangan seperti boneka, kemudian balok, puzzle, dan alat ketangkasan lainnya. Dan selanjutnya adalah sentra kriya. Sentra kriya di sini adalah pembelajaran untuk anak-anak membuat kerajinan-kerajinan seperti gantungan kunci, membuat kembang dari barang-barang bekas, dan membuat kembang dari sabun. Itu yang ada untuk sentra indoornya. Kemudian sentra outdoornya sendiri ada namanya SKP atau sentra ketahanan pangan. Di sini di sentra ketahanan pangan, anak-anak kita atau siswa-siswa kita ajarkan tentang cinta lingkungan, kemudian mencintai hasil produk, yaitu dengan menanam, dengan belajar menanam, tentunya menanam secara bersama-sama yang ditutorialkan oleh kita. Kemudian hasil tanaman mereka bawa pulang untuk memberikan tanggung jawab kepada mereka. Kemudian di SKP juga ada taman satwa. Insya Allah nanti di dalamnya ada rusa dan juga ada burung merak dan ternak yang lainnya. Ada kolam lele juga, jadi anak-anak nanti bisa memberi makan ternak lele. Kemudian selanjutnya outbound. Jadi nanti di outbound anak-anak akan bisa bermain outbound. Tentunya kalau anak usia dini bermain dengan outbound mini. Kalau yang sudah agak gede nanti bermain outbound dewasa dan permainan tali. Kemudian kita juga insya Allah kita lengkapi dengan kolam menangkap ikan. Jadi nanti anak-anak yang usia dini TK bisa menangkap ikan dengan menggunakan jaring. Tapi kalau yang SD, SMP itu bisa menangkap ikan dengan menggunakan tangan. Kita buat game, insyaallah. Oh ya. Baik, di sini saya ingin bertanya, rumah pintar itu apa sih Pak? Baik, rumah pintar itu adalah suatu wahana edukasi untuk pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, cinta lingkungan, profesi, dan outbound. Baik, kalau tujuannya? Kalau tujuannya rumah pintar itu bagaimana kita itu memberikan pendidikan kedisiplinan, kemudian wawasan kebangsaan, cinta tanah air. Cinta tanah air di sini tentunya kalau pelajar bagaimana mengenal produk-produk lokal dan dianjurkan untuk menggunakan produk-produk lokal maupun dalam negeri. Tuh, cinta tanah air. Dan juga di sini bagaimana anak-anak juga mengenal game alat tradisional juga termasuk daripada cinta tanah air untuk pelajar. Oh, baik. Kalau sarana dan prasarana rumah pintar itu apa aja? Kalau sarana dan prasarananya itu yang jelas nanti kalau di indoornya itu ada 3.
ada 5, yaitu kalau di sentra panggung itu nanti ada sound system, kemudian alat-alat peraga lainnya, pengenalan tentang profesi ya. Tentunya di sini adalah profesi TNI. Kemudian kalau di sentra komputer ya komputer, kemudian di sentra permainan berbagai alat-alat macam-macam alat permainan, tentunya alat permainan untuk usia dini karena di dalam ruangan. Kemudian di sentra kria itu mungkin mesin jahit, alat menjahit manual maupun digital kalau bisa lebih bagus. Alat menyulam ataupun alat membatik lebih bagus kalau seandainya nanti didukung. Kemudian di sentra permainan tadi sudah, kemudian komputer perpustakaan ya, sentra perpustakaan tentunya ya buku-buku yang ada di dalam perpustakaan. Kemudian untuk outdoornya itu ada kelas lapangan. Ini adalah media tanam kita nanti. Nanti di sini kita akan mengedukasi anak-anak untuk belajar menanam secara bersama-sama. Tentunya nanti yang kita harapkan adalah bagaimana mereka mencintai hasil produk mereka. Jadi bukan hanya sekedar menanam saja, tetapi bagaimana anak-anak ini setelah menanam hasil tanaman mereka bawa pulang, kita beri tanggung jawab kepada mereka untuk memelihara tanaman tersebut sampai berbuah. Kalau sudah berbuah, otomatis mereka akan senang dengan hasil karya mereka. Sehingga kalau sudah senang, maka akan timbul rasa mencintai satu produk. Misalnya contoh, mereka makan, mereka sudah tidak akan membuang sembarangan sisa-sisa makanan, menyisakan makanan, karena mereka sudah menghargai atau bisa merasakan pengorbanan dalam satu produk, sehingga mereka akan menghargai hasil produk tersebut. Contohnya seperti ini, suatu kendaraan sepeda motor contohnya diberikan orang tua ataupun kendaraan itu hasil jerih payah kita sendiri. Tentunya kalau sepeda motor ini ketika jatuh, lecet, kalau pemberian orang tua, tentu kita merasa biar aja. Tetapi kalau motor ini adalah hasil jerih payah kita, tentunya kita akan eman-eman. Karena apa? Karena merasa berkorban, ada pengorbanan di sana untuk mendapatkannya. Baik. Terus visi misinya Rumah Pintar itu apa? Baik. Visi kita Rumah Pintar yang pertama adalah bagaimana kita mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang cerdas, sehat, dan sejahtera. Kemudian yang kedua, menggali kecerdasan majemuk anak dengan berbagai kegiatan yang bermakna yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam suasana gembira. Terus sasaran pengguna Rumah Pintar itu siapa saja? Oke, sasarannya adalah pengunjung Rumah Pintar, baik dari sekolah, instansi maupun umum. Kemudian yang kedua adalah masyarakat yang ada di wilayah kerja daripada Korem 081 di Sahajaya. Oke. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. I got my head out the sunroof.
1. Kami dari kelompok 1 akan menceritakan sejarah bangunan Bosbo yang ada di Madiun. Halo guys. Gimana di scan ini? Halo Meong. Di sana ada rusa guys. Sultan Madiun pada zaman Hindia Belanda. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.